Berhenti sejenak. Jika malam ini hatimu terasa berat tanpa sebab, mungkin bukan dunia yang menekanmu, tapi ada pintu rezeki yang belum kau ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebagian orang hidupnya terasa lapang, padahal usahanya biasa saja? Sementara yang lain terus berjuang, namun hatinya tak pernah benar-benar tenang. Ada satu waktu yang sering terlewat, bukan karena kita sibuk, tetapi karena kita belum menyadari nilainya. 5 menit setelah subuh, saat langit masih menyimpan rahasia dan doa belum bercampur dengan kebisingan dunia. Di waktu inilah, sebuah zikir sederhana, bila dibaca dengan kesadaran, bukan hanya menenangkan jiwa, tetapi perlahan membuka aliran rezeki yang tak terduga. Bukan dengan paksaan, bukan dengan janji kosong, melainkan dengan kedekatan yang lembut antara hamba dan Tuhannya. Jika hatimu siap mendengar, mari kita mulai dengan tenang dan penuh kesadaran. Bab 1. Panggilan subuh yang jarang disadari. Saat langit masih menyimpan gelapnya dan dunia belum benar-benar terjaga, ada satu waktu yang Allah rahasiakan kekuatannya. Bukan waktu yang ramai oleh manusia, bukan pula saat lidah sibuk mengejar dunia. Ia hadir sunyi, lembut, dan nyaris tak terdengar oleh hati yang masih tertutup. Subuh bukan sekadar pergantian malam menuju pagi, melainkan gerbang ruhani, tempat takdir-takdir halus mulai digerakkan. Di saat inilah, jiwa yang jujur dapat berbicara tanpa topeng, dan doa yang lirih memiliki bobot yang jauh lebih berat daripada teriakan di siang hari. Banyak orang mengira rezeki hanya soal usaha, angka, dan kerja keras. Padahal jauh sebelum tangan bergerak dan kaki melangkah, ada aliran halus yang menentukan lapang atau sempitnya hidup seseorang. Aliran itu bukan sesuatu yang kasat mata, tetapi terasa nyata bagi hati yang peka. Rezeki tidak selalu datang karena dikejar, seringkali ia mengalir karena jiwa berada di tempat yang benar di hadapan Allah. Subuh adalah momen penyelarasan itu, saat hati kembali ke posisi tunduk, bukan menuntut, bukan memaksa. Zikir bukan sekadar pengulangan lafaz. Ia adalah ketukan lembut ke pintu langit yang hanya terbuka bila dilakukan dengan kesadaran. Ketika lisan dan hati berjalan seiring, zikir berubah menjadi cahaya yang membersihkan sisa-sisa kegelisahan, iri, dan ketakutan yang tanpa sadar menghalangi rezeki. Di waktu subuh, satu kalimat yang diucap dengan penuh hadir bisa lebih bernilai daripada ratusan ucapan yang kosong makna. Inilah rahasia yang jarang dijelaskan, karena ia tidak bisa dipahami oleh pikiran yang terburu-buru. Angka 41 bukan sekadar hitungan. Ia adalah disiplin batin, latihan kesabaran, dan simbol kesungguhan hati yang tidak tergesa ingin hasil. Mengulang zikir dengan tenang setelah subuh melatih jiwa untuk menetap, tidak liar, tidak lompat dari satu keinginan ke keinginan lain. Di sanalah ketenangan tumbuh. Dan dari ketenangan itulah Allah sering menitipkan jalan-jalan rezeki yang tak terduga. Bukan selalu berupa uang, tetapi kemudahan, pertemuan yang tepat, dan keputusan yang membawa berkah. Jika selama ini hidup terasa berat meski usaha tidak sedikit, mungkin yang perlu diperiksa bukan seberapa keras langkahmu, tetapi seberapa jujur hatimu saat berdiri di hadapan Allah. Bab ini bukan ajakan untuk menguji Tuhan, melainkan undangan untuk kembali merendah. 5 menit setelah subuh bukan waktu yang panjang, namun di sanalah seringkali Allah memperlihatkan siapa hamba yang benar-benar ingin didekatkan. Dan dari kedekatan itulah, rezeki mengalir dengan cara yang tidak pernah kamu rencanakan, tetapi selalu tepat waktu. Bab 2. Saat hati menjadi wadah rezeki. Ada satu rahasia yang jarang disadari oleh banyak orang. Rezeki tidak pertama-tama turun ke tangan, tetapi ke hati. Hati yang sempit akan membuat rezeki terasa kurang meski berlimpah. Sementara hati yang lapang mampu melihat kecukupan bahkan di tengah kesederhanaan. Setelah subuh, ketika dunia belum menuntut apapun darimu, Allah memberi kesempatan agar hatimu dibersihkan terlebih dahulu. Zikir di waktu ini bukan untuk meminta lebih banyak, melainkan untuk meluaskan ruang batin agar pantas menerima apa yang sudah ditetapkan. Seringkali, penghalang rezeki bukan dosa besar yang tampak, melainkan kegelisahan yang dibiarkan berlarut-larut. Pikiran yang selalu cemas tentang esok hari, hati yang sibuk membandingkan diri dengan orang lain, dan jiwa yang tak pernah merasa cukup
Semuanya membentuk dinding halus yang menahan aliran keberkahan. Ketika zikir dibaca perlahan setelah subuh, lapis demi lapis kegelisahan itu mulai runtuh. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena cara pandangmu terhadap hidup mulai ditata ulang oleh cahaya kesadaran. Di dalam zikir yang diulang dengan penuh hadir, ada proses penyerahan yang tidak bisa dipalsukan. Lisan boleh saja bergerak, tetapi hanya hati yang benar-benar berserah yang akan merasakan getarannya. Saat itulah tanpa disadari, ego mulai melemah. Keinginan untuk mengatur segalanya sendiri perlahan dilepaskan. Dan di titik inilah Allah sering mengambil alih urusan-urusan yang selama ini membuatmu lelah. Bukan dengan cara yang dramatis, melainkan melalui ketenangan yang menuntun keputusan-keputusan kecil menjadi tepat. Rezeki yang mengalir tidak selalu datang dalam bentuk tambahan. Kadang ia hadir sebagai pengurangan beban. Hutang yang terasa lebih ringan karena jalan keluar mulai terlihat. Pekerjaan yang tadinya menekan menjadi lebih mudah dijalani. Atau hati yang tidak lagi iri melihat keberhasilan orang lain. Semua itu adalah tanda bahwa aliran sudah mulai bergerak. Zikir setelah subuh bekerja di wilayah yang tidak terlihat. Namun dampaknya merembas ke setiap sudut kehidupan. Jika bab pertama mengajakmu memasuki gerbang subuh, maka di bab ini kamu sedang diajak menyiapkan wadahnya. Jangan terburu-buru menilai hasil. 5 menit zikir bukan transaksi instan, melainkan penanaman kesadaran. Ketika hatimu berubah, dunia di sekitarmu akan menyesuaikan. Dan seringkali saat kamu berhenti mengejar rezeki dengan gelisah, justru disitulah rezeki menemukan jalan pulang ke hidupmu. Bab 3. Zikir yang memindahkan takdir halus. Ada takdir yang tidak tertulis dengan tinta keras, melainkan dengan cahaya yang lembut. Takdir seperti ini bergerak mengikuti keadaan batin seorang hamba. Ia bisa menguat, melemah, atau berbelok tanpa disadari, tergantung bagaimana hati merespons kehidupan. Zikir setelah subuh bekerja di wilayah inilah, wilayah yang tidak ramai oleh logika, tetapi sangat peka terhadap kejujuran jiwa. Ketika engkau duduk tenang, mengulang nama Allah dengan penuh kesadaran, engkau sedang menyentuh lapisan takdir yang bisa dilunakkan oleh doa. Banyak orang berdoa sambil membawa beban tuntutan. Mereka meminta dengan nada tergesa, seolah waktu Allah harus mengikuti keinginan mereka. Padahal zikir yang sejati tidak memerintah, ia mengundang. Dalam pengulangan yang sabar, hati belajar percaya bahwa Allah lebih tahu kapan dan bagaimana memberi. Di momen subuh, saat dunia belum memengaruhi pikiran, kepercayaan ini tumbuh alami. Dari sinilah perubahan-perubahan kecil mulai terjadi. Perubahan yang kelak terlihat sebagai keberuntungan, padahal ia adalah buah dari ketenangan yang dijaga. Saat zikir dibaca 41 kali, bukan hanya lisan yang bekerja, tetapi juga napas dan kesadaran. Setiap tarikan napas menjadi lebih dalam. Setiap hembusan membawa pergi sisa-sisa ketakutan yang lama bersarang. Tanpa disadari, tubuh dan jiwa memasuki keadaan selaras. Keadaan inilah yang sering menjadi pintu bagi ilham, intuisi, dan keputusan yang tepat. Banyak rezeki datang bukan karena kerja tambahan, tetapi karena satu keputusan kecil yang diambil dengan hati yang jernih. Di titik ini, jangan heran bila setelah beberapa waktu, engkau mulai bertemu orang-orang yang tepat, mendengar tawaran yang sebelumnya tak pernah muncul, atau menemukan jalan keluar yang terasa begitu sederhana. Itu bukan kebetulan. Zikir telah membersihkan kabut yang selama ini menutup pandanganmu. Ketika pandangan jernih, jalan yang sebenarnya sudah ada menjadi terlihat. Rezeki memang tidak selalu diciptakan, seringkali ia hanya menunggu untuk disadari. Bab ini bukan tentang menjanjikan keajaiban yang instan, melainkan tentang mengajakmu memahami mekanisme halus kehidupan. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Zikir setelah subuh adalah salah satu cara paling lembut untuk memulai perubahan itu. Dan ketika batin berubah tanpa paksaan, takdir pun bergerak tanpa suara, namun pasti. Bab 4. Ketika langit mendekat tanpa disadari. Ada saat-saat tertentu di mana jarak antara doa dan jawaban menjadi sangat tipis. Bukan karena Allah tiba-tiba mendekat, melainkan karena hati hamba yang akhirnya berhenti menjauh. Waktu subuh menyimpan keistimewaan ini. Setelah zikir diulang dengan tenang, ada fase hening yang sering diabaikan.
Hening inilah ruang tempat rahmat turun tanpa suara. Banyak orang sibuk menutup momen ini dengan pikiran, padahal di sanalah seringkali Allah berbicara lewat rasa yang tidak bisa dijelaskan. Ketika zikir dilakukan bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai perjumpaan, jiwa mulai peka terhadap tanda-tanda kecil. Hati menjadi lebih lembut, tidak mudah tersinggung, dan tidak cepat berprasangka. Perubahan ini terlihat sederhana, namun dampaknya besar. Rezeki sering terhalang bukan oleh kurangnya usaha, melainkan oleh sikap batin yang kasar terhadap keadaan. Saat kelembutan tumbuh, kehidupan merespons dengan cara yang serupa, membuka pintu-pintu yang sebelumnya terasa tertutup rapat. Ada rezeki yang diturunkan bersamaan dengan ketenangan. Ia tidak datang membawa kegaduhan, tidak pula membuatmu terkejut. Ia hadir perlahan, menyatu dengan keseharian, hingga suatu hari engkau menyadari bahwa hidupmu tidak lagi seberat dulu. Zikir setelah subuh menyiapkan kondisi ini. Ia mengajari hati untuk menerima tanpa curiga dan berusaha tanpa beban. Dalam keadaan seperti ini Allah sering memberi lebih, karena hambanya tidak lagi diperbudak oleh rasa takut kehilangan. Di waktu inilah rasa syukur berubah dari ucapan menjadi keadaan. Engkau tidak lagi menunggu alasan besar untuk bersyukur, karena napas, waktu, dan kesempatan sudah terasa sebagai karunia. Syukur yang hidup di dalam hati adalah magnet yang sangat kuat. Ia menarik keberkahan yang tidak selalu terlihat oleh mata, namun terasa nyata dalam perjalanan hidup. Rezeki yang mengalir dari syukur tidak mudah putus, karena ia tidak bergantung pada satu sumber saja. Bab ini mengajakmu menyadari bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu ditandai oleh pengalaman luar biasa. Kadang ia hadir sebagai kelegaan yang sulit dijelaskan, sebagai keyakinan tenang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jika setelah zikir subuh hatimu terasa lebih ringan, jangan anggap itu hal kecil. Bisa jadi, di sanalah langit sedang mendekat dan rezeki sedang diarahkan ke jalan yang paling lembut untukmu. Bab 5. Saat keheningan menjadi jalan lapang. Ada perbedaan halus antara diam dan hening. Diam bisa saja penuh kegaduhan di dalam kepala, sementara hening adalah keadaan ketika pikiran berhenti melawan hidup. Setelah zikir subuh dilakukan dengan penuh kesadaran, hening sering muncul tanpa diminta. Di titik ini, engkau tidak lagi sibuk memikirkan apa yang kurang, tetapi mulai merasakan apa yang cukup. Dari sinilah kelapangan mulai terbentuk, bukan karena keadaan berubah, melainkan karena cara jiwa memeluk kenyataan menjadi lebih dewasa. Rezeki sangat sensitif terhadap keheningan batin. Hati yang gaduh cenderung tergesa, dan ketergesa-gesaan sering melahirkan keputusan yang melelahkan. Sebaliknya, hati yang hening memancarkan ketenangan yang memengaruhi pilihan-pilihan hidup. Banyak orang tidak menyadari bahwa keputusan yang diambil dalam keadaan tenang sering membawa hasil yang jauh lebih berkah. Zikir setelah subuh melatih jiwa untuk mengenal keadaan ini, agar ketenangan bukan lagi tamu, tetapi menjadi rumah. Di dalam keheningan, engkau mulai mendengar bisikan hikmah yang selama ini tertutup oleh suara keinginan. Bukan suara yang memerintah, melainkan petunjuk lembut yang mengarahkan. Terkadang ia hadir sebagai dorongan untuk menunda, kadang sebagai keberanian untuk melangkah. Rezeki sering datang melalui petunjuk semacam ini. Ia tidak selalu muncul sebagai peluang besar, tetapi sebagai langkah kecil yang tepat di waktu yang tepat. Ketika keheningan menjadi kebiasaan, hubunganmu dengan dunia juga berubah. Engkau tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Energi yang dulu habis untuk membandingkan diri kini kembali utuh. Dari keutuhan inilah daya tarik ruhani muncul. Orang-orang merasa nyaman, peluang datang lebih alami, dan urusan terasa lebih mengalir. Semua ini bukan hasil strategi duniawi, melainkan efek samping dari batin yang tidak lagi retak. Bab ini adalah pengingat bahwa kelapangan hidup tidak selalu lahir dari penambahan, tetapi dari pengosongan yang tepat. Zikir subuh mengosongkan hati dari kegelisahan yang tidak perlu, sehingga ruang bagi rahmat terbuka. Jika engkau merasakan hidup mulai terasa lebih ringan, meski belum semua masalah selesai, itu tanda bahwa jalan lapang sedang dibentangkan. Dan di atas jalan itulah rezeki berjalan mendekat tanpa harus dipanggil dengan keras. Bab 6. Rezeki yang datang melalui perubahan diri.
Ada satu bentuk rezeki yang paling sering terlewatkan karena ia tidak datang membawa wujud yang bisa dihitung. Ia hadir sebagai perubahan cara memandang hidup. Setelah zikir subuh menjadi kebiasaan, perlahan engkau akan menyadari bahwa masalah yang sama tidak lagi menekan seperti dulu. Bukan karena masalah itu menghilang, tetapi karena dirimu tidak lagi berdiri di posisi yang sama. Disinilah rezeki mulai bekerja dari dalam, membentuk kekuatan yang tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Perubahan batin ini seringkali sangat halus. Engkau menjadi lebih sabar tanpa berusaha keras untuk sabar. Engkau lebih mampu menahan diri tanpa merasa terpaksa. Dan tanpa disadari, sikap inilah yang membuka pintu-pintu baru. Banyak orang kehilangan rezeki bukan karena takdir yang buruk, melainkan karena reaksi yang tergesa dan kata-kata yang lahir dari emosi. Ketika zikir menenangkan batin, reaksi berubah dan dunia pun merespons dengan cara yang berbeda. Rezeki juga sering datang melalui kepercayaan. Orang mempercayai mereka yang tenang, tidak mudah panik, dan tidak berlebihan dalam menyikapi keadaan. Ketika hatimu terbiasa tersambung dengan Allah di waktu subuh, ketenangan itu terbawa ke siang hari. Ia terpancar dalam cara berbicara, dalam cara mendengar, dan dalam cara mengambil keputusan. Kepercayaan yang tumbuh dari ketenangan ini adalah bentuk rezeki yang sangat berharga, karena darinya lahir peluang yang berkelanjutan. Di tahap ini, engkau mungkin mulai melihat bahwa sebagian keinginan lama perlahan memudar. Bukan karena putus asa, tetapi karena kesadaran baru muncul. Keinginan yang dulu terasa penting, kini digantikan oleh kebutuhan yang lebih sejati. Pergeseran ini bukan kehilangan, melainkan penyelarasan. Rezeki tidak lagi dikejar dengan ambisi yang membakar, tetapi dijemput dengan kesiapan yang tenang. Dan apa yang datang dengan cara ini biasanya lebih lama menetap. Bab ini mengajakmu memahami bahwa Allah sering memberi sebelum engkau meminta. Zikir subuh membuka ruang agar pemberian itu bisa dikenali. Ketika dirimu berubah, jalan hidup pun ikut berubah. Rezeki yang mengalir bukan lagi sesuatu yang asing, melainkan bagian alami dari perjalananmu. Ia datang seiring dengan kedewasaan batin dan bertahan karena ditopang oleh kesadaran yang terus dijaga. Bab 7. Ketika keikhlasan menjadi kunci tersembunyi. Ada satu keadaan batin yang sangat sunyi, namun kekuatannya mampu menggerakkan banyak hal tanpa disadari. Keadaan itu bernama ikhlas. Ia tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, dan tidak sibuk menghitung hasil. Setelah zikir subuh dilakukan dengan istiqomah, ikhlas sering tumbuh dengan sendirinya. Bukan karena engkau memaksakan diri untuk menerima, tetapi karena hatimu mulai percaya bahwa apapun yang datang dari Allah selalu mengandung hikmah yang tepat. Ikhlas bukan berarti berhenti berharap, melainkan berhenti menggantungkan harapan pada selain Allah. Di titik ini, usaha tetap berjalan, doa tetap terucap, namun hati tidak lagi gelisah menunggu jawaban. Keadaan seperti inilah yang sering membuka pintu-pintu yang sebelumnya terasa terkunci rapat. Banyak rezeki tertahan bukan karena belum waktunya, tetapi karena hati masih penuh dengan tuntutan tersembunyi. Ketika tuntutan itu luruh, aliran pun bergerak lebih bebas. Dalam keikhlasan, engkau mulai merasakan perbedaan antara kehilangan dan pelepasan. Kehilangan menyisakan luka, sementara pelepasan menghadirkan kelegaan. Zikir setelah subuh melatih jiwa untuk melepaskan tanpa rasa pahit. Apa yang pergi tidak lagi dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai ruang yang sedang disiapkan. Dan seringkali, ruang yang kosong inilah yang segera diisi oleh Allah dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan perjalanan hidupmu. Keikhlasan juga mengubah cara engkau memandang pemberian. Engkau tidak lagi mengukur rezeki dari besar kecilnya, tetapi dari dampaknya terhadap kedekatan dengan Allah. Rezeki yang membuatmu lupa diri terasa berat, sementara rezeki yang mendekatkan terasa ringan meski sederhana. Kesadaran ini menjaga aliran keberkahan tetap bersih. Apa yang masuk ke hidupmu tidak lagi membawa kegelisahan baru, tetapi menambah rasa cukup yang menenangkan. Bab ini adalah pengingat lembut bahwa kunci terbesar sering tersembunyi di tempat yang paling sepi. Ikhlas tidak bisa dikejar, ia hanya bisa tumbuh ketika hati berhenti melawan ketentuan. Zikir subuh menyiapkan tanahnya,
kesabaran menyiramnya, dan waktu membiarkannya berakar. Saat ikhlas menguat, rezeki tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian, tetapi sebagai amanah yang datang dan pergi dalam keseimbangan yang indah. Bab 8. Saat syukur mengalir tanpa dipaksa. Ada syukur yang diucapkan dan ada syukur yang hidup. Yang pertama mudah, yang kedua lahir dari kedalaman batin. Setelah zikir subuh menjadi napas harian, syukur perlahan bergeser dari kata-kata ke keadaan. Engkau tidak lagi mencari alasan besar untuk merasa cukup, karena kesadaranmu mulai melihat karunia di balik hal-hal yang selama ini dianggap biasa. Dari sinilah rezeki menemukan jalannya, sebab syukur yang hidup adalah undangan paling halus bagi keberkahan. Syukur yang sejati tidak bergantung pada terpenuhinya keinginan. Ia tumbuh bahkan ketika keadaan belum sepenuhnya sesuai harapan. Bukan karena menutup mata dari kekurangan, tetapi karena hati tidak lagi menjadikan kekurangan sebagai pusat perhatian. Zikir subuh menanamkan sudut pandang ini secara perlahan. Ketika hati berhenti mengeluh dalam diam, energi batin berubah, dan kehidupan merespons dengan cara yang lebih bersahabat. Di dalam syukur yang mengalir, ada rasa aman yang tidak bisa dibeli. Engkau mulai percaya bahwa apa yang ada di tanganmu hari ini sudah cukup untuk membawamu ke hari esok. Kepercayaan ini membuat langkahmu lebih ringan. Banyak rezeki tertahan karena langkah diambil dengan rasa takut, sementara ketakutan sering menutup pintu yang sebenarnya sudah terbuka. Syukur menenangkan ketakutan itu, sehingga keberanian tumbuh tanpa paksaan. Syukur juga memurnikan niat. Apa yang engkau lakukan tidak lagi semata-mata untuk mendapatkan lebih, tetapi untuk menjaga apa yang sudah ada agar tetap berkah. Niat yang bersih ini menarik pertolongan yang tidak terlihat. Bantuan datang melalui cara-cara sederhana, melalui orang-orang yang tulus, dan melalui situasi yang tampak kebetulan. Padahal semuanya bergerak dalam satu alur yang rapi, mengikuti hati yang tidak lagi berat oleh keluhan. Bab ini mengajakmu menyadari bahwa syukur bukan akhir dari perjalanan, melainkan pintu yang selalu terbuka. Zikir subuh mengajarkanmu memasuki pintu itu setiap hari, tanpa perlu menunggu keadaan sempurna. Ketika syukur mengalir tanpa dipaksa, rezeki tidak lagi terasa jauh. Ia hadir sebagai bagian alami dari hidup yang dijalani dengan kesadaran, tenang, dan penuh rasa cukup. Bab 9. Ketika ketenangan menjadi penjaga rezeki. Ada rezeki yang mudah datang, tetapi sulit bertahan. Ada pula rezeki yang mungkin tidak mengejutkan saat tiba, namun menetap lama dan menumbuhkan ketentraman. Perbedaannya seringkali terletak pada satu hal, ketenangan batin. Setelah zikir subuh menjadi bagian dari hidupmu, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang menjaga. Ia menjaga lisan dari keluh kesah yang berlebihan, menjaga pikiran dari prasangka, dan menjaga langkah agar tidak tergelincir oleh nafsu sesaat. Ketenangan adalah pagar halus yang melindungi apa yang telah Allah titipkan. Banyak orang kehilangan rezeki bukan karena dicabut, tetapi karena disia-siakan oleh sikap yang tidak siap. Saat hati tenang, engkau lebih mampu mengelola apapun yang datang, besar atau kecil. Zikir subuh membentuk ketenangan ini dari dalam, sehingga engkau tidak mudah goyah ketika diuji oleh kelapangan maupun kesempitan. Disinilah rezeki menemukan tempat yang aman untuk bertumbuh. Dalam ketenangan, engkau belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak semua yang diinginkan harus segera dipenuhi, dan tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Kesadaran ini membuat hidupmu lebih seimbang. Rezeki yang dikelola dengan keseimbangan tidak cepat habis, karena ia tidak dibebani oleh hasrat yang tak pernah puas. Ketika zikir menanamkan keseimbangan, setiap pemberian terasa cukup untuk menjalani hari dengan rasa aman. Ketenangan juga melahirkan kebijaksanaan dalam bersikap. Engkau tidak lagi terburu-buru mengambil kesempatan hanya karena takut tertinggal. Engkau mampu menunggu dengan keyakinan bahwa apa yang memang ditujukan untukmu tidak akan melewatimu. Keyakinan ini bukan sikap pasif, melainkan kepercayaan yang matang. Rezeki sering mengalir lebih deras kepada mereka yang tidak panik dalam menjemputnya. Bab ini adalah pengingat bahwa menjaga rezeki sama pentingnya dengan memintanya. Zikir subuh tidak hanya membuka pintu,
tetapi juga menyiapkan penjaga di dalam dirimu. Ketika ketenangan menjadi sahabat setia, apapun yang Allah berikan tidak mudah tercerai. Dan dari ketenangan itulah, hidup terasa utuh, tidak terpecah oleh rasa takut kehilangan. Bab 10 penutup, 5 menit yang mengubah arah hidup. Pada akhirnya semua kembali pada pilihan yang sederhana. 5 menit setelah subuh, ketika dunia belum menagih apapun darimu, ketika suara-suara luar masih diam, dan hatimu memiliki kesempatan untuk jujur sepenuhnya. Zikir yang dibaca 41 kali bukan janji kosong, bukan pula ritual tanpa makna. Ia adalah pintu kecil yang bila dibuka dengan kesadaran, mampu mengubah arah perjalanan hidup secara perlahan namun pasti. Apa yang engkau rasakan selama proses ini mungkin tidak selalu spektakuler. Kadang hanya berupa ketenangan, kadang berupa keyakinan yang sulit dijelaskan. Jangan meremehkan perubahan semacam itu. Dari ketenangan lahir keputusan yang tepat, dari keyakinan lahir keberanian yang bersih, dari ambisi berlebihan. Dan dari kedua hal itulah, rezeki mengalir dengan cara yang lebih selaras dengan jiwamu. 5 menit itu bukan tentang memaksa Allah memberi, tetapi tentang menyiapkan diri untuk menerima. Ketika hatimu bersih, lapang, ikhlas dan bersyukur, apapun yang datang tidak lagi menimbulkan kegelisahan. Bahkan ujian pun terasa memiliki makna. Rezeki yang mengalir dari keadaan ini tidak mudah putus, karena ia ditopang oleh hubungan yang hidup antara hamba dan Tuhannya. Jika suatu hari engkau bertanya, mengapa hidup terasa lebih ringan, mengapa urusan perlahan menemukan jalannya, atau mengapa hatimu tidak lagi seberisik dulu, ingatlah waktu-waktu subuh yang kau jaga. Ingatlah zikir yang kau ulang tanpa tergesa. Di sanalah benih-benih itu ditanam. Tidak semua tumbuh sekaligus, tetapi semuanya bergerak menuju kebaikan yang tepat. Bab terakhir ini bukan akhir, melainkan awal dari kebiasaan baru. 5 menit yang tampak kecil di mata dunia, namun besar di hadapan Allah. Jika engkau menjaganya dengan istiqamah, engkau tidak hanya sedang menjemput rezeki, tetapi sedang menata hidup agar selalu berada dalam lindungannya. Dan di dalam lindungan itulah, segala yang mengalir akan selalu cukup, berkah, dan tidak pernah sia-sia. Jangan remehkan 5 menit yang kau jaga dengan ikhlas. Disitulah Allah sering melapangkan jalan tanpa suara. Jika zikir ini kau lakukan dengan hati yang hadir, bukan hanya rezeki yang mengalir, tetapi ketenangan yang menetap. Semoga apa yang sedikit ini menjadi pintu bagi kebaikan yang besar dalam hidupmu. Serahkan hasilnya kepada Allah dan jagalah waktunya dengan penuh kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.